Halo, welcome back to Mitra Sepak Bola guys. Di video kali ini gue akan membahas PSIM Jogja ya. Setelah kemarin Persija Jakarta, di video ini gue akan bahas PSIM Jogja, berita terkini, kemudian ada manajer baru, pemain yang baru, kemudian pemain yang bertahan, pemain yang keluar. Pokoknya seputar PSIM Jogja akan coba gue ulas dalam video ini. Jangan lupa teman-teman komennya, kemudian subscribe-nya, dan juga jangan lupa like serta share videonya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, tanpa ada intro apapun itu, kita mulai aja dari berita yang pertama, manajer baru. Nah, ini PSM Yogyakarta memiliki manajer baru sekarang. Ada Bang Iksan Mahar. Ini adalah seorang yang sudah lama di dunia sepak bola. Kebetulan gua sudah mengikuti Bang Iksan Mahar ini sejak lama gitu ya, sebelum menjadi manajer PSM Jogja. Kenapa? Karena gua suka tulisan-tulisannya gitu ya. Beliau adalah jurnalis, kemudian juga komentator sepak bola nasional dan internasional. Di komentator sepak bola internasional itu musim kemarin kalau tidak salah beliau membawakan Liga Belanda di salah satu stasiun televisi, karena beberapa kali gue menyaksikan Liga Belanda gitu. Kemudian Piala Dunia 2022 juga Bang Ihsan Mahar ini terbang ke Qatar untuk meliput Piala Dunia saat itu. Jadi di dunia sepak bola bukan sebuah dunia yang asing bagi Bang Ihsan Mahar. Nah, ini tentunya pas banget gitu ya, seseorang yang paham dengan sepak bola menjadi manajer bagi klub sepak bola. Sukses untuk Bang Ihsan Mahar, semoga bisa membawa PSM Jogja ke tempat yang lebih baik untuk musim depan. Kemudian lanjut mungkin ya, sebelum ke transfer yang masuk, ini ada sedikit informasi dulu mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya, bahwa PSM Jogja akan tetap menggunakan Stadion Sultan Agung Bantul untuk musim depan sebagai kandangnya, karena ya mungkin sudah diketahui oleh publik ya bahwa Mandala Krida tidak bisa untuk menggelar pertandingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, hanya bisa dipakai latihan saja. Dan ngomong-ngomong soal latihan, PSIM Jogja sudah memulai latihannya kemarin. Jadi ini sudah sangat siap tentunya untuk mengarungi kompetisi di musim depan, dan katanya akan ada beberapa laga yang akan dimainkan sebagai pertandingan uji coba untuk memanaskan mesin tentunya. Dan katanya juga ini PSIM Jogja merogoh kocek yang sangat besar ya, hampir miliaran rupiah untuk memoles Stadion Sultan Agung agar tetap bisa layak gitu ya untuk menggelar pertandingan di BRI Super League musim depan. Oke, kita masuk ke transfer in gitu ya, mungkin, atau transfer yang masuk gitu, karena beberapa jam sebelum gua buat video ini itu ada peresmian dari PSM Yogyakarta ya. Ada Ondrej Rudzan, ini adalah bek kiri 27 tahun asal negara Ceko teman-teman ya, dari Eropa. Ondrej Rudzan sendiri merupakan bek kiri yang sangat berpengalaman lah di Liga Ceko ya, bisa dibilang berpengalaman di Eropa gitu ya, karena dia banyak menghabiskan karirnya itu di Liga Ceko teman-teman. Jadi secara pengalaman ini pemain yang bagus, kemudian tampil reguler juga dalam setiap tim yang ia bela di setiap musimnya gitu ya, jadi selalu menjadi andalan. Dan yang menarik teman-teman, ini bek kiri yang agresif. Dari statistiknya menunjukkan bahwa ini lebih banyak golnya loh dibandingkan dengan asisnya. Jadi ini bek kiri mungkin yang akan lebih menusuk gitu ya, terus menusuk untuk menciptakan peluang gitu. Nah, ini menarik dengan tentunya permainan dari Van Hastel yang menyerang, memiliki back seagresif ini akan seperti apa nantinya. Nah, ini menarik untuk dinantikan tentunya bagi PSM Yogyakarta. Van Hastel sendiri ini gue singgung dari awal ya, akan menangani kembali PSM Jogja gitu ya, sedikit informasi lah meskipun ini infonya sudah cukup lama gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal PSM Jogja, gue memang musim kemarin mungkin dari sekian banyaknya klub ya di BRI Super League, PSM Jogja adalah tim yang paling banyak gue tonton sepertinya, karena gue sangat excited nonton PSM Jogja, mengingat ini penantian yang sangat panjang bagi Laskar Mataram ya untuk kembali ke kasta tertinggi. Jadi gue penasaran dengan mainnya seperti apa, kemudian atmosfernya seperti apa, kemudian bagaimana animo pendukungnya seperti apa, dan ternyata asik sekali menonton PSM Jogja musim kemarin. Semoga musim depan bisa tampil lebih baik gitu ya, apalagi ada derby Mataramnya dengan PSS Sleman. Oke, itu dia ya teman-teman untuk pemain yang baru masuk. Tadi ada Ondrej Rudzan, ini beberapa jam sebelum video ini dibuat, itu Ondrej Rudzan diperkenalkan oleh PSM Jogja. Sekali lagi posisinya bek kiri, permainannya agresif, kemudian asal negara Ceko, dan sebelum bergabung ke PSM Jogja itu bermain di KFC Komarno ya, merupakan salah satu klub di Liga Slovakia. Dan berikutnya ini pemain asing lagi teman-teman, dari Eropa lagi, beda negara doang ya. Ini dari Polandia ada Adrian Purdzicki. Ini gelandang bertahan, usianya 28 tahun.
Nah, Adrian ini pengalaman main di Eropanya cukup bagus gitu ya, dan pernah main di Liga Polandia tentunya, kemudian pernah juga main di Fortuna Sittard di Liga Belanda. Kemudian pernah juga mengenyam ilmu gitu ya, atau bermain gitu untuk Wigan Athletic U18. Jadi masa mudanya di Wigan Athletic nih, sentuhan-sentuhan Inggrisnya dapet lah. Jadi ini juga bisa dibilang pemain yang berpengalaman di Eropa, dan dilatih oleh pelatih dari Eropa, semoga bisa klop gitu ya sebagai gelandang bertahan, dan didatangkan ke PSM Jogja tentunya untuk mengganti salah satu pemain asing yang keluar. Posisinya sama, yaitu Rahmat Soda, nanti kita bahas. Dan Adrian ini selalu tampil reguler ya setiap musim dengan klub yang ia bela, dan kontribusi golnya cukup oke musim kemarin meskipun sebagai seorang gelandang bertahan. Namun ada catatan nih teman-teman, bagaimana Adrian ini gelandang yang mungkin gelandang bertahan yang keras gitu ya, karena pengoleksi kartu kuning terbanyak sepertinya ini bersama dengan klub-klubnya, karena Adrian ini bahkan dalam satu musim pernah mengoleksi 14 kartu kuning, 12 kartu kuning gitu. Jadi koleksi kartu kuningnya sangat banyak, teman-teman. Tapi ya itulah seorang gelandang bertahan, gelandang pekerja ya, untuk menjadi breaker, pemutus serangan-serangan lawan. Semoga aja bisa menampilkan permainan yang lebih bagus, dan menjadi pengganti yang lebih bagus juga dari Rahmat Soda tentunya, karena Rahmat Soda tampil luar biasa musim kemarin. Oke, itu untuk dua pemain asing teman-teman ya, ada Adrian Purzicki dan juga ada Ondrej Rudzan teman-teman ya. Rudzan dari Ceko, Purzicki dari Polandia gitu ya. Kemudian berikutnya untuk main yang datang untuk asing baru itu yang gua dapatkan dari official PSIM-nya. Jadi gua nggak bahas rumor di sini. Kemudian yang udah resmi dua lokal, yaitu Albi Fadilah, ini bek kiri muda 22 tahun yang sebelumnya main di PSIS Semarang, kemudian merupakan pemain yang lama di tim muda Persija Jakarta. Dan juga ada Ahmad Agung, usianya sudah 30 tahun, gelandang bertahan juga ya, dan mungkin pencinta sepak bola Indonesia sudah pada tahu lah dengan Ahmad Agung ya. Pernah main di Bali, kemudian di Persik Kediri, di Persib, di Borneo, dan memang ketika Ahmad Agung didatangkan oleh oleh salah satu tim gitu ya, mungkin ini kebanyakan akan menjadi seorang pelapis gitu ya, dan posisinya gelandang bertahan. Nah, ini pemain yang bertahan, teman-teman. Tadi pemain yang datang, ini pemain yang bertahan ya, yang musim lalu bermain untuk PSIM dan musim depan tetap untuk PSIM gitu. Karena ada 4 pemain asing, ada Job Panda Avert, kemudian ada Vidal Pulga, ada Ze Palente, dan ada Yusaku Yamadera. Kita bahas satu-satu. Jadi, Job Panda Avert ini memang sangat layak untuk dipertahankan ya. Datang di pertengahan musim ke PSIM Jogja gitu ya. Datang dari Belanda gitu ya. Orang Belanda, pelatihnya juga orang Belanda, jadi langsung punya chemistry, langsung bisa menjalankan instruksi pelatih di lapangan. Terbukti ketika dia baru datang, dia kemudian main di putaran kedua hampir tak tergantikan sampai akhir musim. Kemudian usianya juga masih sangat ideal, 26 tahun gitu. Jadi layak sekali Van der Avert ini dipertahankan. Dan berikutnya adalah Vidal Pulga dan Ze Palente. Nah, ini langsung gua bahas dua-duanya. Pemain ini itu selalu menampilkan sebuah aksi yang menawan di lapangan ya. Kombinasi umpan-umpan pendeknya, kemudian pergerakan tanpa bolanya, kemudian dua pemain ini selalu menghadirkan sebuah ancaman ke gawang lawan. Vidal Pulga dan Ze Palente memang layak untuk dipertahankan, dua playmaker kreatif gitu ya. Ze Palente playmaker yang memang ditugaskan di tengah, sementara seorang Vidal Fulga ini memang playmaker yang agak ke sayap gitu ya. Dan ketika Vidal Fulga ini agak ke tengah, itu posisinya selalu diisi oleh Raka Cahyana. Vidal Fulga, Ze Palente sangat layak ya dipertahankan untuk musim depan, apalagi sudah punya chemistry, dan musim kemarin menunjukkan permainan yang luar biasa gitu. Kemudian Yusaku Yamadera, ini back tengah kaki kiri, meskipun tidak terlalu tinggi kalau tidak salah, tapi duel udaranya sangat bagus. Yusaku Yamadera punya pengalaman juga, sudah lama di Indonesia ya, oke-oke aja ini, layak lah untuk dipertahankan, dan kepemimpinan di lini pertahanan memang sangat bagus Yusaku Yamadera gitu ya. Kemudian bisa main di 3 back, bisa main di 4 back juga Yusaku Yamadera ini. Nah, itu untuk pemain-pemain asing yang bertahan teman-teman. Sebenarnya masih ada 2 ya, ada Franco Ramis Mingo dan juga ada Nermin Haljeta. Tapi ini belum tahu nih, belum ada info official atau info resminya dari PSM Jogja. Apakah apakah Franco Ramis Mingo dan Nermin Haljeta ini akan bertahan? Kalau menurut saya, Franco Ramis Mingo ini itu cukup layak untuk dipertahankan oleh PSM Jogja ya. Gak tahu kalau menurut kalian gimana. Dan nanti kita update mungkin kalau ada informasi seputar PSM Jogja lainnya, termasuk dengan Franco dan juga Haljeta. Nah, untuk pemain-pemain lokal yang bertahan ini banyak sekali teman-teman ya, dimulai dari pemain-pemain inti seperti Raka Cahyana, Cahya Supriyadi, kemudian Reva Adi Utama, Savio Sepa gitu ya. Savio Sepa ini memang bukan pemain inti dari starter, tapi selalu menjadi super sub ya, dan Savio Sepa memang sangat bagus mainnya.
Jadi ada Muhammad Iqbal, kemudian Rio Hardiawan, Andi Irfan, Diandra Dias, Khairul Fikri, kemudian Gulam Fatkur, Teddy Rendra, kemudian Riyadno Abioso. Ini yang dipertahankan teman-teman ya oleh PSM Yogyakarta untuk musim depan. Dan menarik, Raka Cahyana dipertahankan. Ini sudah dapat chemistry-nya musim kemarin dengan Vidal Fulga, dengan Zé Valente. Jadi Raka Cahyana ini selalu bisa menghadirkan sesuatu di depan atau di area pertahanan lawan. Jadi menarik nih untuk dinantikan tentunya. Termasuk dengan Cahya Supriyadi yang musim kemarin masuk nominasi penjaga gawang terbaik. Itu dia teman-teman untuk transfer masuk dan juga pemain yang bertahan. Nah, ini pemain yang keluar. Ada Doni Warmendam. Ini memang jarang sekali mainnya di PSM Jogja, apalagi awal-awal ya, karena awal-awal dia datang kan cedera ya, bahkan menghabiskan waktunya itu di bangku medis gitu ya. Baru main itu pekan ke-22 Doni Warmendam ini. Jadi mungkin pemain ini kurang beruntung aja musim kemarin dia datang ke PSM Jogja tapi cedera, dan musim depan tidak lagi bekerja sama dengan Laskar Mataram. Berikutnya ada Derry Corve dan Anton Fase yang keluar. Derry Corve sudah diumumkan oleh PSIS Semarang di PSM Jogja musim kemarin, memang tidak sesuai dengan ekspektasi publik dari Jogja ya. Bagaimana Derry Corve ini selalu menjadi starter tapi kontribusi golnya memang tidak sebanyak yang diharapkan gitu ya. Kemudian pemain lain tadi ya, Rahmat Soramatzoda. Ini sayang sekali harus hengkang, pemain yang selalu menjadi pemain inti di tengah, menjadi breaker, kemudian menjadi penyeimbang, menjadi juga sebagai gelandang kalau dulu mungkin pengangkut air ya. Kalau sekarang entah namanya apa, tapi selain dari gelandang pekerja dia juga umpan-umpan progresifnya itu sangat bagus. Jadi pemain yang komplit lah di lini tengah. Semoga gantinya lebih baik dari Rahmat Soramatzoda, dan sangat disayangkan selain dari performanya itu, Rahmat Soramatzoda ini juga kan sudah adaptasi di Liga Indonesia. Bahkan ketika datang ke PSM Jogja itu sudah menghabiskan 1 musim di Persija Jepara, dan usianya masih sangat muda, dari Tajikistan. Ini Tajikistan cukup bagus gitu ya negaranya, dan bahkan beberapa kali ini Rahmat Soramatzoda ini tampil di timnas Tajikistan ya. Usianya muda, punya caps timnas, luar biasa penampilannya. Jadi ini cukup disayangkan lah untuk seorang Rahmat So hengkang dari PSM Jogja. Dan berikutnya ada nama Parja Sudin. Parja Sudin selalu menjadi andalan di tengah gitu ya. Jadi Rahmat So, Zé Valente, Parja Sudin ini adalah trio di tengah, dan tinggal Zé Valente yang tersisa. Rahmat So dan juga Parja Sudin hengkang untuk musim depan. Itu dia teman-teman untuk sedikit informasi dari PSM Jogja ya. Nah, untuk rumornya katanya ya bakal ada pemain dari Amerika Latin kalau tidak salah. Pokoknya yang datang tunggu saja nanti officialnya dari PSM Jogja gitu teman-teman. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan dukung channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa dan salam sepak bola.